Pernah nggak sih merasa nggak nyaman atau bahkan jadi kurang percaya diri gara-gara masalah keputihan yang gatal, berbau, dan rasanya berlebihan? Nah, banyak banget yang ngalamin ini. Tapi nggak banyak yang tahu rahasia buat mengatasinya secara alami, secara tuntas. Tenang, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bongkar semua solusinya, lengkap dengan bukti-bukti ilmiahnya. Kita mulai dari angka ini, 75%. Angka ini bukan cuma statistik biasa loh. Ini bukti kalau kamu sama sekali nggak sendirian. Data global menunjukkan kalau 3 dari 4 wanita itu pernah ngalamin keputihan yang nggak normal. Jadi ini bukan hal yang tabu ya, ini sinyal dari tubuh yang harus kita ngerti. Oke, ini dia roadmap kita buat mengungkap rahasianya. Pertama, kita belajar bedain mana yang normal dan mana yang enggak. Terus, kita selami apa kata sains soal penyebabnya. Kita juga bakal ungkap faktor-faktor pemicu yang sering banget nggak kita sadari. Nah, setelah itu, baru kita bahas solusi praktis sehari-hari, sampai ke dukungan herbal buat pencegahan jangka panjang. Langkah paling pertama dan paling penting itu adalah jadi detektif buat tubuh kita sendiri. Serius, bisa membedakan mana keputihan yang sehat dan mana yang jadi tanda-tanda masalah itu adalah kunci utama buat kita bisa ambil kendali lagi. Yuk kita lihat sama-sama perbedaannya. Di sebelah kiri, ini yang normal. Anggap aja ini sistem pembersih otomatis dari tubuh kita. Warnanya bening atau putih susu, nggak ada bau, dan nggak bikin gatal, nyaman-nyaman aja. Nah, sekarang lihat yang di kanan. Kalau udah ada perubahan warna, muncul bau amis, rasa gatal yang mengganggu atau teksturnya jadi aneh, itu tuh kayak alarm dari tubuh yang ngasih tahu kalau keseimbangan di dalam lagi kacau. Oke, sekarang kita masuk ke bagian sainsnya. Menurut penelitian medis, ada 2 biang keladi utama nih di balik keputihan yang nggak normal. Yuk kita kenalan lebih dekat sama mereka. Yang pertama namanya candidiasis. Jadi gini, jamur Candida albicans ini sebenarnya penghuni normal di tubuh kita. Nggak jahat. Masalahnya baru muncul kalau jumlahnya jadi kebanyakan. Jadi meledak gitu populasinya. Nah, inilah yang bikin gatalnya luar biasa dan keputihannya jadi kental kayak keju. Jadi, musuhnya itu bukan jamurnya, tapi pertumbuhannya yang berlebihan. Seberapa umum sih ini? Nah, ada sebuah studi di Jurnal Riset Ilmu Kesehatan Umum dan Farmasi tahun 2023 yang ngasih gambaran jelas banget. Dari para ibu hamil di Cirebon yang punya keluhan keputihan, ternyata 70% diantaranya positif kena infeksi jamur Candida. Ini bukti kuat kalau jamur ini emang sering banget jadi penyebabnya. Pelaku kedua namanya Vaginosis bacterialis atau biasa disingkat BV. Coba deh, bayangin area kewanitaan kita itu kayak sebuah ekosistem taman. BV ini terjadi waktu bakteri baik yang tugasnya melindungi, jumlahnya malah turun drastis. Akibatnya, bakteri lain yang kurang baik jadi bisa mengambil alih. Nah, inilah yang bikin bau amis yang khas dan sangat mengganggu itu. Dan datanya nunjukin ini umum banget terjadi. Riset di Medical Journal of Indonesia bilang hampir setiga populasi umum kena. Angkanya bahkan bisa melonjak drastis, kayak studi dari Jurnal Analis Kesehatan ini, di mana lebih dari 90% wanita pasca menopause mengalaminya. Ini nunjukin ada hubungan yang kuat banget antara perubahan hormon dan risiko kena BV. Oke, kita udah tahu pelakunya itu jamur dan bakteri. Tapi pertanyaannya, apa sih yang bikin keseimbangan itu jadi rusak? Nah, jawabannya seringkali tersembunyi di kebiasaan kita sehari-hari dan kondisi tubuh kita. Ini dia beberapa pemicu yang mungkin nggak kita sadari. Usia dan menopause, jelas ya, itu berhubungan sama hormon. Tapi coba perhatikan juga gaya hidup. Stres yang keterusan bisa mengacaukan hormon. Cara bersih-bersih yang salah bisa menciptakan lingkungan yang pas buat kuman. Dan nah ini dia, konsumsi gula yang tinggi itu ibaratnya kita ngasih makanan super buat jamur Candida biar dia makin subur. Dan ini poin yang penting banget. Dampaknya itu bukan cuma fisik. Seperti yang divalidasi sama penelitian ini, rasa nggak nyaman dari keputihan itu bisa langsung menggerogoti rasa percaya diri kita. Ini masalah kesehatan yang punya dampak emosional yang nyata. Nah, setelah kita paham akar masalah dan pemicunya, sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu. Solusinya! Kabar baiknya adalah, pertahanan terbaik itu justru dimulai dari langkah-langkah simpel yang bisa kita kontrol setiap hari. Anggap aja ini 5 pilar utama buat jaga keseimbangan. 1. Kebersihan yang benar, selalu dari depan ke belakang, jangan kebalik ya. 2. Biarkan area intim kita bernapas dengan pakai celana dalam katun. 3. Hindari pakaian ketat yang memerangkap panas dan lembab. 4. Stop kasih makan jamur, caranya kurangi gula. Dan yang kelima, kelola stres karena itu ngaruh banget ke hormon. Terus, gimana soal daun sirih? Kan banyak tuh yang pakai. Emang bener, daun sirih itu punya sifat antiseptik. Tapi, pakainya harus bijak. Kalau terlalu sering atau terlalu pekat, justru bisa ikut membunuh bakteri baik yang kita butuhkan sebagai pelindung. Nah, malah bisa memperburuk masalah kan kalau gitu? Jadi kuncinya, secukupnya aja.
Sekarang kita bahas strategi dari dalam. Gimana caranya kita memperkuat pertahanan tubuh kita supaya nggak gampang ngalamin masalah ini lagi dan lagi. Ini soal pencegahan yang proaktif. Pertanyaan ini ngarahin kita ke sebuah rahasia penting. Kesehatan sejati itu datangnya dari dalam. Jadi ngerawat dari luar aja tuh nggak cukup. Kita perlu dukung fondasi kesehatan tubuh kita secara keseluruhan. Dan ternyata alam itu udah nyiapin jawabannya. Herbal seperti rumput mutiara, tapak liman, rosella, dan sarang semut itu udah teruji oleh waktu. Secara tradisional, kombinasi herbal ini dipercaya bisa bantu meredakan peradangan, melawan infeksi, dan yang paling penting, bantu tubuh kita buat balikin keseimbangan alaminya. Tentu aja, nyari dan ngeracek semua herbal ini satu-satu bisa jadi repot banget ya kan? Nah untungnya, pendekatan modern bisa bantu. Produk herbal yang udah teruji dan bersertifikat, contohnya Alchana dari Naturafit, itu diformulasikan dengan menggabungkan kekuatan bahan-bahan alami yang tadi kita bahas. Ini jadi cara yang gampang buat mendukung kesehatan reproduksi dari dalam, tentunya sebagai pelengkap gaya hidup sehat kita. Oke, jadi mari kita rangkum rahasianya. Pertama, jadilah ahli untuk tubuhmu sendiri. Kenali sinyal-sinyalnya. Kedua, ingat, musuhnya itu ketidakseimbangan, bukan jamur atau bakterinya. Ketiga, solusi paling kuat itu ada di tangan kita, lewat kebiasaan sehari-hari. Dan yang terakhir, jangan lupa perkuat pertahanan dari dalam dengan dukungan dari alam. Saya mau tutup dengan pertanyaan ini buat kita renungkan sama-sama. Tubuh kita itu selalu ngobrol sama kita loh. Keputihan yang nggak normal itu cuma salah satu cara dia minta perhatian. Semoga setelah pembahasan ini, kita semua jadi bisa lebih peka buat mendengarkan dan lebih proaktif buat menjaga mahkota kita. Jaga kesehatanmu ya.